Tentang Gunung Uhud. Di dalam kosakata bahasa Arab itu ada kata jabal dan tur. Kalau jabal itu menurut Imam Ibnu Katsir, gunung yang tidak ada tumbuh-tumbuhan itu disebut dengan jabal. Sedangkan gunung yang di sana tumbuh pepohonan itu disebut dengan tur. Makanya ada dalam Al-Quran wa tur wa kitabim mastur. Tentang Jabal Uhud ini adalah gunung yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah sering membuat sebuah ilustrasi, kiasan, analogi. Barang siapa orang yang mensalatkan jenazah lalu ia menghantarkannya sampai di pekuburan, maka pahalanya 1 kirot dan 2 kirot. Dan setiap 1 kirotnya adalah berbanding dengan gunung Uhud yang dijadikan emas. Nah, kenapa dengan Gunung Uhud ini? Gunung Uhud ini adalah satu perjalanan sejarah yang kalau bisa dikatakan tragedi. Kenapa? Karena pasca kemenangan dalam Perang Badar yang jumlah sahabat 350 orang, 315 orang. Tapi ternyata dalam Perang Uhud ini itu ada 70 orang sahabat. Plus di dalamnya adalah paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah, yang perutnya terurai, dan salah satu yang memakan hati daripada Sayyidina Hamzah adalah Utsman bin Affan, yang kelak kemudian hari ketika Futuh Mekah itu bukan Utsman bin Affan, Abi Sufyan, yang kelak di kemudian hari Abi Sufyan itu datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam pada waktu Futuh Mekah, dan Rasulullah memalingkan wajah sampai 3 kali, tapi pada akhirnya Abi Sufyan diterima masuk Islam dan dia menjadi perawi hadis. Nah, kenapa dengan Gunung Uhud? Yang pertama adalah bahwa Rasulullah ketika tadi sudah dijelaskan narasi awalnya di dalam bis masing-masing, bahwa kafir Quraisy di bawah pimpinan Abi Sufyan ini menyerang kota Mekah. Dan para sahabat itu sudah diatur strateginya, ada yang bertahan di puncak gunung dengan 80 orang ahli pemanah. Inilah ahli benteng yang kata Rasulullah sebelum komando peperangan itu dimenangkan, maka tidak boleh ada satupun yang turun dari Bukit Rumat. Tetapi ternyata inilah pelajaran bahwa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW pun bisa kalah. Makanya ketika Allah mengilustrasikan perang Uhud, itu Allah tidak menghibur kekalahan para sahabat, tapi juga tidak mengalahkan. Qad khalat sunanum min qablikum fasiru fil ardh, kata Allah. Telah berlalu sunnatullah di muka bumi ini, maka pelajari dan berjalanlah di muka bumi. Intinya adalah sebuah strategi peperangan perjuangan itu, walaupun Rasulullah yang maksum, artinya terbebas dari dosa, itu bisa kalah. Dan para sahabat secara logika bertanya, kenapa Rasulullah yang doanya makbul diterima oleh Allah kok bisa kalah? Allah mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan itu ada menang, ada kalah. Menang ada syaratnya, kalah ada sebabnya. Inilah pelajaran terpenting dari Bukit Uhud, bahwa kekalahan perang Uhud salah satunya adalah karena indisipliner. Kenapa? Ketika peperangan itu sebenarnya sudah dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Cuman ini sejarah agak debatable, perbedaan pendapat, bahwa ketika para kaum musyrikin ini sudah terdesak di bawah, lantas ahlu rumah itu melihat tergeletaknya orang-orang kafir beserta golimah-golimahnya. Sehingga para sahabat sekalipun sesungguhnya adalah manusia biasa yang ada kecenderungan terhadap materi. Dan pada akhirnya 80 pasukan ahlu rumah yang disuruh menjadi benteng terakhir untuk bertahan sebelum komando peperangan dimenangkan oleh Rasulullah SAW, pada akhirnya ahlu rumah turun dari bentengnya, sehingga celah kekalahan, celah daripada kelemahan pasukan kaum muslimin di bawah Rasulullah ini terdeteksi oleh intelijensi musuh. Dan pada saat itu seorang intelijensi musuh mengatakan Muhammadun qad mata, Muhammad telah meninggal. Dan itu kalau bahasa sekarang proxy war, artinya perang urat saraf. Sehingga jantung hati psikologis umat Islam pada saat itu jatuh. Sehingga orang kafir ini berada di dalam posisi pesiwar kemenangan, mereka merangsek dan menyerang.
Bahkan sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW itu pelipisnya, pipinya berlumuran darah. Sampai gigi Rasulullah itu tanggal, dan ada salah seorang sahabat yang menjadi benteng Rasulullah sehingga jasadnya terkapar karena ada sekitar 80 tumbak orang-orang kafir menghantam sahabat yang menjadi benteng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat banyak yang berlari ke Madinah, yang pada akhirnya ketika ditanya oleh kaum perempuan di kota Madinah, dia bertanya kepada para lelakinya, apakah kamu berjuang karena Muhammad atau karena Allah? Dan pada saat itulah kaum ibu-ibu SMP kawan muda yang tampil ke permukaan, jika Anda berperang karena Muhammad, maka Muhammad akan mati. Tetapi jika kalian berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah hayyun la yamut. Dan pada akhirnya pasukan level kedua itulah kaum ibu-ibu yang tampil ke permukaan untuk mendatangi benteng-benteng Uhud. Dan sejarah mencatat kaum ibulah yang menggantikan kaum perempuan di medan Uhud. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu Hawamidah. Nah, ada beberapa catatan sejarah. Yang pertama catatannya adalah bahwa indisipliner dari satu komando dalam strategi perjuangan itu adalah satu langkah mundur dalam strategi peperangan. Manusia ketika perjuangan, hal-hal yang dapat menggoda, menggelincirkan dari niat awal adalah ketertarikan dengan ghanimah. Untuk itu, ghanimah seringkali menjadi sebuah bumbu bonus dalam perjuangan sehingga turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Tetapi di sisi lain, ghanimah itulah yang membuat pasukan itu bercerai-berai. Yang ketiganya adalah betapa hebatnya kaum wanita di zaman para sahabat, karena ternyata bisa menggantikan level kedua pada barisan pertama di perang Uhud. Dan pelajaran yang ketiga adalah Allah mengajarkan dalam perang Uhud bahwa pengorbanan untuk Islam bukan hanya pengorbanan harta, tetapi Islam sampai di lubuk hati kita yang paling dalam adalah 70 syuhada Uhud adalah menjadi saksi nyata bahwa Islam sampai ke kita adalah karena darah-darah para syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah. Mudah-mudahan sehabis pulang dari Uhud ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus meningkatkan energi semangat jihad kita. Amin. Yang kedua, ketaatan kepada pemimpin adalah mutlak dalam strategi peperangan. Dan yang ketiga, hati-hati dengan ghanimah, karena ghanimah seringkali melupakan kita dari strategi awal dalam peperangan. Itulah kisah Uhud. Sang gelora cinta Rasulullah SAW atas perang Uhud diabadikan dalam sebuah momen-momen hadis Rasulullah bahwa perang Uhud adalah perang yang dapat membuat lubuk hati kaum muslimin merasa terharu biru, kisah yang sangat mendalam di lubuk hati kaum muslimin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya